Terpujilah Kristus, atas kebaikan dan kemurahan hatinya kita diberi kesempatan untuk beribadah kembali di GKPA Sima, di GKPA Helvetia ini. Setelah 1 minggu kita melewati tugas pengabdian kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Khususnya hari ini adalah Minggu UEM, United Evangelical Mission, di mana ketiga benua bersatu dalam satu lembaga misi, yaitu lembaga United Evangelical Mission, benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Dulu namanya ini Vereinigte Evangelium Vereinigte Evangelium Mission, lalu berubah nama menjadi UM, United in Mission, lalu akhirnya sekarang menjadi UM, United Evangelical Mission. Kalau waktu VEM atau VWM atau UIM, dia masih dikuasai atau dipegang oleh Jerman. Jadi ini dari lembaga RMG dulu, Rhein Mission Gesellschaft, yang membawa penginjilan dari Jerman ke Tanah Batak. Lalu mereka meningkatkan menjadi UIM, VEM, VWM, UIM, dan UM. Dan waktu itu masih mereka yang mendominasi lembaga penginjilan ini. Tapi dengan waktu berjalan, lalu negara-negara Afrika, Asia, dan juga Jerman mulai sadar bahwa UIM ini bukan milik Jerman saja, tapi ini milik bersama. Bersama daerah-daerah atau gereja-gereja hasil penginjilan mereka yang ada di Indonesia, ada di Afrika, ada di Asia, dan Jerman. Ada banyak gereja yang tergabung dalam UIM. Di Indonesia ada 14 gereja, mulai dari barat sampai ke Papua. Di Asia ada di Sri Lanka, ada di Filipina, ada di India, kemudian ada di beberapa negara di Asia ya. Dan kemudian di Afrika ini lebih banyak di Afrika daripada di Indonesia. Nah, makanya dibuat ibadah UM Sunday atau Minggu UM, supaya semua gereja-gereja UM itu kita kenal bersama. Dan hari ini tata ibadahnya dari Gereja Kristen Protestan Mentawai. Nah, seharusnya memang ibadah ini betul-betul ibadah Mentawai, supaya kita tahu walaupun kita tidak pernah ke GKPM di Mentawai sana, tapi kita bisa beribadah secara GKPM bahasa Mentawai. Tapi mungkin ini sudah direvisi oleh kantor pusat GKPA sehingga tidak murni dalam bahasa Sikakap Mentawai, nem Silioleu Sikakap. Nah, tadi kita nikmatilah walau hanya 2 lagu ini bahasa Mentawai ya. Seharusnya banyak lagunya supaya kita tahu bahasa Mentawai. Misalnya di terakhir itu kan ada bahasa Mentawai terima kasih. Ini dalam bahasa Mentawai terima kasih Masura Begata. Nah, kalau misalnya ada greetings mereka kayak kita horas, itu jauh lebih enak lagi. Atau dalam bahasa Mentawai, bahasa doa Bapa kami, kan itu semakin kita tahu bahasa orang, budaya orang. Itulah Minggu UIM. Seharusnya begitu, tapi ya enggak kita mati, tidak apa-apalah. Tema yang akan kita bahas dalam Minggu UM ini ialah Allah Tritunggal Pencipta segala sesuatu. Allah Tritunggal Pencipta segala sesuatu. Minggu Trinitatis ini juga kita sudah masuk Minggu Trinitatis setelah melewati 5 perayaan agama Kristen yang besar: Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan, dan turunnya Roh Kudus. Habislah kita rayakan itu, lalu sekarang kita akan merayakan Minggu Trinitatis. Ini terpanjang, ada 22 sampai 24 minggu lama Minggu Trinitatis. Dan Minggu Trinitatis kita akan melihat bagaimana karya Allah Tritunggal
memelihara, menyertai, dan menemani kita. Jadi dalam rangka minggu UM ini kita akan memulai masuk pada minggu Trinitatis, dan minggu ini adalah pembukaan minggu Trinitatis. Memang kalau kita baca teks Kejadian, kita agak kesulitan melihat bagaimana konsep Allah Tritunggal itu tampak dalam teks. Tetapi setelah kita baca ayat 26 sampai 28, kita akan melihat petunjuk ada di sana konsep Trinitatis. Ketika ada kata mari kita. Kalau kita baca ayat yang ke-28 atau 26 ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi kata kita itu sudah merujuk pada konsep Tritunggal. Kita di sana itu berarti ada Allah Bapa pencipta, ada Allah Roh yang menyertai, ada Allah Anak yang akan mengampuni. Jadi praeksistensi Yesus sudah ada dalam Perjanjian Lama. Pra berarti kehadiran awal Yesus sudah ada dalam Perjanjian Lama. Itu praeksistensi. Sehingga konsep Tritunggal itu ada dalam kata kita. Di situ ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Apalagi ketika kita baca ayat yang kedua tadi dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Yang ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan Roh Allah melayang-layang. Walau peristiwa Roh Kudus turun yang kita rayakan minggu yang lalu, tetapi dalam Perjanjian Lama Roh Allah itu sudah ada di dalam penciptaan. Itulah tadi kata kita. Sehingga konsep Tritunggal sejak penciptaan itu sudah tampak, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh bersatu menciptakan manusia segambar dengan Allah. Jadi kata kita menunjukkan komunikasi antar pribadi Allah yang tiga itu. Jadi Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat. Tiga pribadi, satu hakikat. Pribadi itu apa? Allah Bapa, Allah Anak itu nanti menjadi Yesus Kristus, dan Allah Roh. Itulah tiga pribadi. Dan hakikatnya ialah Tuhan. Memang menjelaskan Allah Tritunggal sampai sekarang tidak akan ada orang yang puas mendengar penjelasan Tritunggal. Mengapa? Karena otak manusia yang terbatas ini tidak bisa menjelaskan Allah yang maha besar. Kalau kita mampu menjelaskan Allah yang maha besar, berarti kita sudah melebihi Allah. Tetapi manusia punya daya cipta mengimajinasikan Allah yang Tritunggal itu supaya dipahami, dimengerti, dan diimani oleh setiap orang. Ada orang berkata begini, seperti telur katanya. Telur, ada kulit telur, ada kuning telur, ada putih telur. Tapi itu semua telur. Kuning telur bukanlah kulit telur. Kulit telur bukanlah kuning telur. Kuning telur bukanlah kuning telur. Tetapi ketiganya adalah telur. Jadi ini penjelasan yang sederhana. Allah Bapa bukan Anak, Anak bukan Yesus, Yesus bukan Allah Bapa, tapi mereka adalah Tuhan. Tapi penjelasan ini membingungkan. Jadi ada lagi yang memberikan penjelasan seperti ini. Kayak kita ini manusia. Saya adalah manusia pribadi. Lalu ketika saya berbicara, berfirman, maka kita mencatat firman ini atau perkataan saya dalam selembar kertas kalian.
Saya catat tadi khotbah kita bertemakan Allah Tritunggal segala sesuatu. Ditulis Allah Tritunggal segala sesuatu. Jadi firman saya itu menjadi kertas. Firman saya menjadi kertas, kata-kata saya karena ditulis di kertas. Lalu saya punya jiwa. Lalu jiwa saya ini kemana-mana saya pergi, di situ ada dia. Itu roh, jiwa. Tapi tidak bisa kelihatan. Jiwa kita tidak ada yang bisa lihat. Pernah lihat jiwa kita masing-masing? Tidak bisa. Jadi saya ini terdiri dari tubuh saya, perkataan saya, dan jiwa saya, roh. Itu berarti Tritunggal yang ada dalam tubuh kita yang tidak bisa terpisah. Tapi bedanya saya dengan Allah itu. Allah ketika berfirman jadilah petang, jadilah siang dan malam. Jadilah segala sesuatu, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang. Ketika dia berfirman, jadi. Kum fayakum, jadi. Tapi kalau kita berfirman, saya berkata, belum tentu kum fayakum. Tidak pernah jadi. Kecuali saya lakukan apa yang saya katakan. Bisa jadi. Saya akan menjadi orang yang sukses. Lalu saya belajar, saya bekerja giat, sukses. Tapi kalau saya katakan saya mau ingin sukses, tapi tidur ngorok, sukses enggak. Tapi kalau Allah berfirman, kata-katanya jadi. Orang Kristen lagi lebih unik lagi. Firman Allah itu menjadi apa? Menjadi manusia. Hidup artinya firman Tuhan itu menjadi manusia. 1 Yohanes 1 ayat 12 dan 14. Jadi ketika Allah berfirman menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi Yesus itu ialah firman Allah yang hidup. Jadi itu makanya pribadi Allah dan firman-Nya menjadi manusia. Firman-Nya itu mati. Apakah Allah mati? Tidak. Firman-Nya itu yang mati, penjelmaannya yang mati di Golgota. Jadi Allah Kristen tidak pernah mati. Jadi ada orang berkata ketika Yesus mati di Golgota, wah dia mati, Tuhannya Kristen. Tidak. Yang mati penjelmaannya. Seperti yang katakan tadi, ketika saya berkhotbah, kalian tulis intisari khotbah saya, itu berarti firmanku sudah berubah menjadi kertas. Lalu sampai di rumah kalian robek-robek kertas ini, apakah Ramli mati? Enggak. Firman saya itu yang kalian robek-robek dan bakar, itu yang mati. Tapi saya belum mati. Ketika firman Allah Yesus itu mati, maka Allah tidak mati. Itu sebab ketika Yesus mau mati, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau saat itulah Allah meninggalkan tubuh penjelmaannya itu supaya manusia Yesus itu bisa mati. Selama Allah masih berada dalam tubuh manusia itu, Yesus tidak bisa mati. Tetapi ketika Allah meninggalkan tubuh manusia Yesus itu, maka dia sudah selesai mati lagi di Golgota. Jadi bukan Allah yang mati. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman agama lain yang menyerang kita. Mati Tuhannya orang Kristen. Tidak. Penjelmaannya yang mati. Itu Allah Tritunggal. Jadi ini yang harus kita pahami dalam memasuki Minggu Trinitatis ini. Bahwa firman Allah itu menjadi manusia. Kalau di agama lain firman Allah jadi apa? Jadi kitab. Bagi kita firman Allah tidak pernah jadi kitab, tapi jadi manusia. Jadi kalau kita baca, kita dengar firman Allah, ingat Yesus sedang hidup di pikiran, di hati dan tindakan kita. Jadi sekali kita mendengar firman Allah, itu sama dengan kita sedang hidup bersama Yesus.
Ini yang penting kita rayakan dalam Minggu Trinitatis ini. Memang nanti kalau kita kaji kitab Kejadian tidak akan komprehensif membahas tentang Tritunggal. Kita akan melihat nanti ini dalam Perjanjian Baru bagaimana konsep Tritunggal itu diurai lebih dalam. Tetapi pertanyaan kita ialah apa makna konsep Tritunggal dalam teks yang kita baca tadi? Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan 26 sampai 28. Yang pertama, kita mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta. Itu yang pertama. Jadi Allah Tritunggal itu, Allah pribadi Allah itu, dialah pencipta segala sesuatu. Disitulah kealahan itu terlihat. Makanya kalau kita baca tadi Kejadian 1 ayat 1 dan 2, 26 sampai 28, kita akan melihat Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Mencipta dari tidak ada menjadi ada. Manusia mencipta dari yang ada menjadi ada. Mencipta dari tepung menjadi roti. Berarti dari ada menjadi ada. Itu manusia. Tapi kalau Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya creatio ex nihilo. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Manusia tidak ada, dia ambil debu lalu dia hembuskan. Hiduplah manusia. Luar biasa. Kita bisa enggak ambil adonan langsung ya terbang, bukan jadi apa-apa, terbang dia. Kecuali campur dengan mentega, campur dengan telur, baru artinya hembus api di atasnya ya jadi roti. Jadi dari ada ke ada itu, bukan dari tiada menjadi ada. Itu yang kita lihat dalam teks hari ini. Yang kedua, menggarisbawahi kasih dan perhatian Allah terhadap manusia. Jadi Allah tidak hanya ansih mencipta dan membiarkan ciptaannya begitu saja. Oh tidak. Tetapi Allah mencipta tumbuhan segala binatang termasuk manusia. Tetapi dia juga mengasihi ciptaannya. Ini Allah yang Tritunggal ini. Dia mencipta sekaligus mengasihi, bahkan memberi perhatian kepada ciptaan. Jadi kita pun harus seperti itu sebagai ayah yang baik, sebagai istri atau ibu yang baik. Kita jangan hanya melahirkan atau menanam benih anak kita. Lalu setelah itu kita biarkan dia bertumbuh tanpa pemeliharaan, tanpa pendidikan, tanpa pengajaran iman. Nanti dia menjadi anak liar yang tidak punya iman. Tapi kita sebagai ayah yang memberi bibit dan ibu sebagai yang melahirkan anak, tugas kita ialah mengasihi anak dengan cara mendidik mereka berdasarkan firman Tuhan, mengajarkan iman kepada mereka dan memberi kasih sayang kepada mereka. Maka anak itu akan tumbuh menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Itulah Allah. Dia mencipta sekaligus mengasihi ciptaannya. Kita pun begitu. Kita melahirkan anak harus mengasihi anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencerminkan citra Allah dalam manusia. Jadi kalau dikatakan marilah kita mencipta, marilah kita mencipta manusia segambar dengan kita. Shalem Yahweh, segambar. Segambar berarti dibuat menyerupai. Walau dibuat menyerupai, kita bukan Allah. Jadi jangan ambil haknya Allah. Wah, aku ini menyerupai Allah, berarti aku Allah, maka aku berhak menghakimi orang. Oh tidak. Penghakiman bukan hak kita, itu haknya Allah. Walau kita segambar dengan Allah, kita bukan Allah dan tidak berhak menghakimi orang. Jadi jangan salah kaprah ketika dikatakan kita segambar dengan Allah. Kita adalah mencerminkan citra Allah. Artinya apa? Ketika kita ada dan berada sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai keluarga jemaat, sebagai pelayan, kita harus menggambarkan citra Allah. Kita ini pelaku-pelaku firman Allah, kehendak Allah, peraturan Allah, dan kasih Allah. Itu yang harus kita gambar. Itu yang disebut dengan mencerminkan citra Allah.
Berarti kemana-mana kita harus menggambarkan citra Allah. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan cerita tentang bagaimana tradisi orang India setiap bertemu disebut dengan Wannakam. Bahasa India artinya Wannakam, artinya aku melihat wajah Allah di wajah. Makanya setiap mereka bertemu Wannakam, aku melihat wajah Allah di wajah. Jadi kalau kita orang Angkola bertemu, misalnya setiap bertemu senyum, Wannakam, atau pakai bahasa Angkola horas, tata nilai kita kan teduh kan. Setiap bertemu teduh, senang. Wah, kita melihat wajah Allah di wajah teman, lalu kita senyum menyapa dia. Wah, itulah baru jemaat yang unggul melayani dalam kebersamaan kan. GKPA. Wah, udah mulai lupa ya. Harus GKPA itu harus unggul melayani. Terbakarlah jiwa semangat kita menjadi unggul melayani. GKPA. Itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya mengelola ciptaan. Jadi Allah sebagai Allah Tritunggal ketika memberi mandat kepada Adam, beranak cuculah, berkembang biaklah, kuasailah. Tapi dikatakan di sini, kelolalah ciptaan Allah. Tapi ini memang dimanfaatkan oleh kapitalis. Kelolalah katanya. Maka dieksplorasilah semua bumi ini seturut perutnya. Iya kan? Seturut kemauannya. Menghabiskan bumi ini untuk dirinya tanpa berpikir ke masa depan anak cucunya. Coba kita lihat sekarang, suhu di udara kita sekarang udah berapa? 37 derajat Celcius sekarang Kota Medan. India 45 derajat Celcius, maka terbakar aspal. Di Irak 70 derajat Celcius. Makanya banyak mati dehidrasi. Itu karena terlampau congok, tamak para kapitalis kita. Menghancurkan bumi untuk kepentingan sesaat. Kalau menginang sekarang naik pesawat di Kalimantan, dari langit kelihatan bolong-bolong sekarang Kalimantan itu. Karena pengeboran, pengerukan tambang-tambang batu bara dan sebagainya. Bolong. Dan tidak hanya di sana, di daerah kita pun sekarang Batang Toru sudah dikeruk itu mengambil emas. Akibatnya banjir bandang. Akibatnya panas bumi. Akibatnya apa? Ozon menipis. Nanti makin mahal air. Sekarang tengoklah pembangunan air. Kota Medan sekarang kekurangan air bersih. Maka sekarang jalan kami macet ke Jalan Binjai. Sedang dibangun sebegini besar air di bawah itu. Sungai besar itu sedang dibangun. Seberapa? Lebih 1,5 meter, 2 meter. Ditanam di bawah untuk mengalirkan air dari Bahorok ke Kota Medan. Air bersih. Itu tahun sekarang. Coba kita bayangkan 2 atau 30 tahun akan datang. Habis air bersih di Medan ini. Dari mana lagi? Nanti lebih mahal air daripada bir. Air bersih. Makanya jangan sembarangan menggunakan air bersih. Kalau sudah penuh, matikanlah kerannya. Mungkin sekarang masih banyak kita rasakan. Nanti kekurangan air kita. Sudah dikerok pun 100 meter ke bumi sana, nggak ada air. Jangan rusak bumi ini, tapi kelolalah. Itu bukti tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, pertanyaan kita sekarang dalam minggu UM ini dan Trinitatis ini, apa yang perlu kita renungkan dari minggu Trinitatis atau minggu UM ini? Yang pertama, kekuasaan dan kepenciptaan Allah. Kita harus sadar, kekuasaan dan kepenciptaan Allah itu mutlak. Allah lah yang mencipta kita. Kita adalah ciptaannya. Sewajarnya lah kita memuji Allah Sang Pencipta. Itu tugas kita dalam minggu Trinitatis ini. Kita mengakui Allah yang mencipta. Kita mengakui Allah lah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Maka mari kita memuji Allah Pencipta dan penguasa kita. Yang kedua, keterlibatan Allah Tritunggal dalam penciptaan. Saya sudah mengatakan tadi, marilah kita. Kata kita itu berarti keterlibatan Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam penciptaan.
Semua yang ada di bumi ini dicipta oleh Allah Tritunggal. Berarti terlibat secara aktif untuk mencipta, untuk menebus, dan untuk menyertai umatnya selama di bumi. Makanya kita harus seimbang memahami Allah Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terkadang kita berdoa ini tidak konsisten. Kita berdoa kepada Allah Bapa, lalu menyebut Yesus, tapi kadang tidak pernah menyebut Roh. Atau sebaliknya, kita berdoa kepada Yesus, ya Yesus berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Harusnya ke Bapa meminta dalam nama Yesus. Berarti kita meminta kepada Bapa supaya apa? Roh menyertai kita. Lalu permohonan itu semua dalam nama Yesus. Tapi sekarang ada ajaran lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah, ajaran entah dari mana. Seolah-olah enak di kuping, tapi tidak teologis. Tidak teologis. Tidak biblis. Yesus pernah berkata, jika engkau meminta kepada Bapakku, mintalah dalam, atau dikatakan mintalah dalam namaku, haleluya. Ada? Lalu mengapa kita berdoa sekarang dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ini ajaran-ajaran yang perlu kita kritisi. Berdoalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ada lagi, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Wah, tadi kitab suci mana lagi itu? Gak tahu gitu. Dan kita mengikuti itu semua tanpa kita mengkritisi teologis atau biblis. Jadi jangan ikut-ikutan. Kita beriman sesuai dengan konfesi GKPA. Maka mari kita baca konfesi GKPA. Bagaimana iman GKPA yang benar, supaya jangan terombang-ambing pengajaran itu. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Selesai. Itu saja pun kita kerjakan sudah syukur. Udah beres. Jangan aneh-aneh. Itu yang kedua. Yang ketiga, penggambaran Allah yang kasih. Jadi kita merayakan Tritunggal, itu berarti kasih Allah tiada berkesudahan. Dari penciptaan sampai nanti turunnya Roh Kudus, Allah itu kekal kasihnya. Tidak berbeda Allah mencipta, Allah yang menebus dalam Yesus Kristus, Allah yang menyertai dalam Roh Kudus. Berbeda kasihnya, sama. Maka kasih Allah dalam Tritunggal sepanjang masa sama. Itu artinya kalau kita sakit bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Kalau kita gembira Allah mengasihi kita. Tidak. Baik suka maupun duka dipakainya untuk mengasihi kita. Terkadang manusia yang tidak sadar diri atau tidak sadar lagi dia berdosa perlu punishment supaya sadar. Itu sakit. Maka katakanlah, terima kasih Tuhan, Engkau memberi saya rasa sakit supaya menyadarkan diri saya berdosa atau saya punya kesalahan. Itu jadi gambaran Allah yang kasih. Yang keempat, kepentingan hidup dalam relasi dengan Allah. Jadi Allah Tritunggal tadi sekarang, kata kita itu relasi. Berarti kita umat ciptaannya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh harus menjalin relasi yang baik. Hubungan yang baik akan menentukan hasil yang baik. Kalau saya punya hubungan relasi dengan baik dengan jemaat GKPA Helvetia ini, pastilah feedbacknya akan saya dapat. Tapi kalau saya tidak baik dengan GKPA Helvetia ini, ya feedbacknya pun tidak baik. Contoh sederhana, ketika kita datang tidak ada yang menyalam kita, itu kan kayak kurang gimana ya jemaat ini, kok nggak dikenal saya ya, kira-kira begitu ya. Tapi kalau wah orang senyum, wah jemaat ini sayang sekali kepada saya, kan itu indikator ada feedback kepada kita. Kita pulang ke rumah
tidak disambut istri kita, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah. Tanyalah diri kita, berarti saya terlambat pulang, atau belum beri gaji kan, atau kurang memberi gaji. Tak bisa berkelahi gara-gara itu kan. Berarti ada sesuatu yang tak beres ketika kita tidak disambut oleh anak istri kita. Atau pulang istri kita pun kita tidak menyambut dengan baik. Karena apa? Tidak disediakan makan siang tadi. Padahal sudah pulang kantor gak ada makan siang. Kan marah juga. Berarti ada sesuatu yang tidak baik. Berarti relasi yang baik menghasilkan tindakan yang baik. Yang terakhir, pentingnya menghormati pencipta. Kalau Allah mengatakan beranak cuculah, kelolalah, berarti itu ada indikasi memelihara dan menghormati sesama cipta. Jadi menghormati alam, menghormati sesama, menghormati anak, istri, suami, menghormati jemaat, itu bagian yang penting dalam minggu UIM ini. Jadi kita menghargai orang Mentawai, menghargai orang-orang Dayak, menghargai orang-orang Tim-Tim, orang Timur Timur, orang Nusa Tenggara Timur, menghargai orang Sulawesi, semua kita hargai. Itulah minggu keberagaman United Evangelical Mission. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam merayakan minggu UM ini sekaligus minggu Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam minggu UEM dan Trinitatis hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah yang mencipta segala sesuatu. Allah Tritunggal benar-benar terlibat aktif dalam mencipta segala sesuatu yang ada di bumi ini. Karena itu kami diajar melalui minggu UEM ini bahwa Engkaulah yang punya kuasa mencipta segala sesuatu. Bahkan keterlibatan Allah Tritunggal dalam penciptaan tidak terbantahkan. Bahkan Tuhan benar-benar memberikan kasih-Mu bagi kami yang Tuhan cipta. Dan karenanya kami diajar untuk berelasi dengan Allah Tritunggal dengan baik dan menghargai sesama ciptaan. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin.